لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah jamaah sekalian, burai-burai Bandung, masjid ada puji kepada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pada subuh yang mulia ini, mudah-mudahan berkah di waktu yang sedang turunnya hujan rahmat Allah. Kita kembali melihat bagaimana pelajaran-pelajaran yang sudah ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab mereka itu. Semoga pelajaran ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Halaman 182 jilid pertama kitab Sayyirus Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilati majalisil zikri. Pasal bicara tentang keutamaan pertemuan zikir. Majelis itu berkumpulan, dari akar kata jalasa, duduk. Maka perkumpulan itu memang di awalnya semua dalam bentuk duduk, tidak ada berdiri, pertemuan. Dua, dalam majelis. Majelis itu keramaian, jadi itu rame-rame. Maka kalau ada istilah majelis bermusyawaratan ulama, ya, karena majelis rame-rame ulama duduk. Nah, baik duduknya dalam bentuk meja punggung balik atau ada kursi atau dalam bentuk lain, cuma dasarnya ke nama majelis memang duduk jam duduk lagi kan yang majelis. Suatu pasal menyatakan kelebihan perhimpunan duduk. Jadi duduk yang berhimpun, berkumpul untuk berzikir. Zikir itu menyebut Allah dan mengingat Allah. Kalau sekedar mengingat, ada yang duduk rame-rame ya di rumah, ingat itu. Berarti bukan hanya mengingat, tapi juga menyebut. Maka duduk mengingat dan menyebut Allah, itulah disebut dengan zikir. Fadilahnya termasuk fadilah berhimpun ke majlis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisa yadhkurunallaha fihi illa khaffat bihimul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indahu." Di sini tidak disebutkan rawahu, tapi dalam kitab sahih ditemukan hadis ini sangat populer tentang keutamaan majelis zikir. Artinya bahwa tiada duduk suatu kaum, kalau disebut kaum itu bukan sendiri, tapi ramai, minimal 3 orang, kita kaum. Berarti ini juga keutamaan zikir berkaum. Berkaum itu lebih 3 orang. Maka lebih 3 orang itu sama dengan rame-rame. Berarti zikir rame-rame yang keutamaan, bukan bid'ah. Zikir rame-rame itu dalam bahasa agama disebut jamaah. Berarti duduk zikir berjamaah. Bukan hanya sembahyang berjamaah. Ada keutamaan berzikir kepada Allah pun ada jamaah dan memiliki keutamaan. Wajib berjamaah.
duduk pada suatu majelis yadkurunallaha, yadkuruna pakai waw, bukan yadkuru. Kalau yadkuru seorang yang berzikir, kalau yadkuruna berarti mereka melakukan zikir. Mungkin tanya boleh sembahyang berarti Allahumma anta salayanya itu adalah yadkurunallah rame-rame. Illa kecuali Allah memberikan kepada orang tersebut beberapa hal. Yang pertama, khafat malaikah, malaikat menemani kita, mengelilingi kita, bersama kita. Nyujudnya narame orang ini, kami nak orang ini bani narame, bukan narame mana malaikat namanya. Jadi malaikat selalu bersama orang-orang yang menyebut berzikir kepada Allah, terutama dalam majelis. Jadi tidak usah merasa kita sedikit. Walaupun hujan seperti ini, kita jamaah barang ya 25 orang atau 30, tapi bersama kita itu ada malaikat mengelilingi hubungan. Menyertai dalam rangka memang berarti dan bapak itu zikir. Menyertai yang bukan zikir. Nya malaikat anak gabungan, budanya lagi gabungan urung berzikir. Ya pong haba abang kedempi. Nya ke malaikat nombor kumpul jawab kan itu mana berfikir jawab kan. Oh, bukan beres. Ini yang berzikir itu malaikat bersama. Budanya ditemani budanya dan gelake aku kepada budanya. Ketika hadis ini dipahami karenanya hadis sahih, banyak kita juga dalam Riyadhus Shalihin bagus dijelaskan cukup banyak. Maka hendak punya urung yang mafhumnya bid'ah itu dengar buat ini. Jadi jangan pasangkan orang lain itu mungkin dengan bid'ah. Hadis ini yang diamalkan. Gua kebuka tadi kamu pokoknya mengamalkan hadisnya. Duduk rame-rame berzikir kepada Allah. Luar sembahyang, utama luar sembahyang. Itu juga umat bersumpah. Mari nanti jam 10 lewat 15 kita datang ke masjid, kita berzikir rame-rame. Nah hadis, itu juga umat. Mari semua masyarakat keluar rame-rame ke masjid, kita duduk berzikir dalam satu majelis. Nah hadis, kita punya hadis. Yang punya juga umat itu lewat 16. Gimana kan positif lewat nongga sehingga semuanya itu bukan lebih utama lah. Maka berarti zikir dalam ranah berjamaah dan rame-rame itu bukanlah bid'ah. Sebagaimana gabung bayutuh dunia gabung pegah bid'ah. Tidak bid'ah dan itu adalah sunnah, mengamalkan sunnah Nabi. Maka kata itu, ini kamu buat sunnah, bukan sunnah. Nah, zikir rame-rame, nya buat sunnah. Karena mengamalkan sunnah, mengamalkan hadis. Jadi apa kembali? Nah, kamu buat sunnah, kalau itu sembahyang, betul-betul. Yang sunnah itu yang bid'ah sebenarnya. Kita harus balas juga, karena saya suka menjelek-jelekkan orang. Karena itu pun lekok yang berwe itu maka perlu kita kantor, perlu mengimbangi penjelasan. Oh yang manming juga haju, yang bid'ahnya kita yang mana yang pun share takut share bid'ah. Apa guru banyak share, kan guru kita, kan guru talaqi, guru share. Itu yang kemarin pak share-nya. Nyuruh orang makan tu share-nya di ramah bawahnya. Kalau baca, kalau phone share. Okey, kata share-nya dah malim. Ini sebuah kekeliruan. Bukan dengan selera kita beragama, tapi dengan panduan.
yang bergengsi ya. Orang duk lah, ramai yang dia lah, malaikat Allah, ayat Allah, ayat orang berfikir pada Allah itu oleh malaikat. Mak minta duk malaikat, anak lelaki rukuk juga, apa rukuk juga. Minta duk lebih kerodok, betul rukuk juga. Jadinya keutamaan hubungan dengan malaikat keutamaan. Wa wasyiyahumur rahmah, orang yang berada dalam zikrullah. Semoga seperti kita duduk pada subuh ini, duduk ramai-ramai dalam rangka zikrullah. Walaupun bukan dengan zikrullah, ingat Allah, ingat ilmu yang milik Allah. Jadi zikrullah itu majlis ta'lim, majlis zikir, majlis tahlil, majlis macam-macam. Yang namanya itu adalah mengingat Allah, mengingat Al-Quran, mengingat hadis, ulun tadarus dan sebagainya. Itu makna majlis itu. Jadi wasyiyahumur rahmah, utlai rahmat dari Allah. Di mana ada orang-orang berzikrullah itu, Allah melimpahkan rahmatnya, berhenti rahmat. Jadi luar biasa keutamaan zikrullah dalam suatu majelis. Maka kebetulanlah ulama-ulama majelis zikir ini, majelis zikir itu kan banyak sekarang. Karena enggak amalkan hadisnya. Lagi yang dibangun oleh ulama-ulama sufi dengan sekarang juga banyak kan. Majelis zikir ini, majelis zikir itu, seperti almarhum Arifin Ilham majelis zikir itu ya, zikr. Wajib bangunnya di mana-mana dulu berkumpul berzikir di mana-mana huwanya hinul ini. Itu bahagia daripada mengamalkan hadis yang sahih ini. Wa dzakawahumullahu ta'ala fi man indahu, dan orang yang duduk dalam majelis berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah, atau membaca kalam Allah, mempelajari ilmu Allah. Yang ketiga Allah berikan itu yaitu Allah sebutkan mereka, Allah banggakan mereka, Allah bukan kawat Aceh, raya itu mulia mereka, fiman indahu, kepada orang-orang yang di sekeliling mereka. Ketika kita berzikir, pun malaikat bersama kita yang bersamanya malaikat. Bila kiampun ya Allah, mengampun ya Allah, mentuahnya mengingat berdoa yang kau mohon lihat malaikat untuk bila kiampun kita alimnya nilai rahmat Allah karena nama malaikat-malaikat. Lalu Allah membanggakan kitanya indahu artinya kepada makhluk yang lain, termasuk pada malaikat, termasuk pada alam ini. Mulia ya Allah. Ya, dari malaikat ya gimana balu. Maka jika orang beda fikir dikatakan mau balu balu semua, ayam semua di luar jadi. Jelah mana orang kontrol. Mau yang bintang mungkin mentang semua, ya ada orang. Jadi artinya bangga ya Allah. Itulah hamba-hambaku yang berfikir betapa mulianya mereka. Jadi termasuk 20 malaikat dan 20 alam sekitar, makhluk-makhluk yang lain. Yang kan satu kebanggaan. Bila ditanya dengan manusia pun, aku akui dia orang lain, nah nilai bagi ditanya, nah satu kebanggaan. Aku akui dia orang lain. Baru manusia, kebanggaan juga, karena penghormatan. Lo mengakui oleh Allah. Saya terjemah sesuai tulisan, bukan yang belum terjemah biasa. Tiada duduk kaum pada satu tempat duduk, padahal menyebut mereka itu akan Allah Ta'ala di dalamnya majelis, melainkan mengelilingi dengan mereka itu oleh malaikat dan melengkapi akan mereka itu oleh rahmat, oleh rahmat, dan menyebut Allah Ta'ala akan mereka itu di dalam barang siapa yang di hadiratnya, maksudnya di sekitarnya, di seputarnya. Maksudnya lewat hijau, kita berzikir lewat hijau hijau yang dikun oleh Allah.
tidak ada ini apa dulu. Nah, biar nak tuli. Kira-kira lihatnya. Yang urut berfikir. Paling itu tidak ni orang ada makan buahnya. Yang lewat kerali. Kerali kamu yang balunya. Jadi bak makhluk Allah itu mulia. Ada yang balu kita. Yang bangga. Kemudian hadis yang lain, sabda Nabi, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah Ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhahu illa nadahum nadin minas samai maghfurun lakum qad badallat lakum sayyi'atikum hasanatun." Nah, juga amanah. Tidak ada suatu kaum, suatu kelompok, suatu regu, suatu masyarakat kontinental terbuka kami ijtama'u berkumpul. Berkumpul. Itu tidak kan aku berkumpul. Oleh sejak tadi kami di dulu anak-anak itu orang sangat semuanya pernah berkumpul. Kalian berkumpul di dalam. Maka kita berkumpul ini ramai berkumpul. Ya berkumpul Allah. Mereka mengingat Allah, menyebut Allah, berzikir pada Allah. La yuriduna bidzalika illa wajhahu. Yang mana waktu dia berzikir kepada Allah, waktu dia sebut nama Allah, waktu dia punya ingat Allah, hanya dimaksudkan yang lain. Yang dimaksudkan adalah wajhahu, maksudnya mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap senang Allah. Kalau yang buat zikrullahnya mengandung jamuan tabungan, Rekuni kelompok zikir bagi siapa yang ingin menyembah, maka silakan mentransfer dalam nomor rekening yang bagi rekening, bukan yang bagi rekening juga. Yang PPBU nak kebaikan kalau bagi rekening. Dengan mana kebaikan ini rekeningnya. Bagi yang ingin transfer silakan. PO kebaikan kamu tahu nomornya. Itu rekening. Tidak mengharapkan itu. Mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma gerah ke kaki, yang gerah ni yang penting diberikan ke rekening. Kalau memang perlu misalnya, kami nak sumbangannya, terima bagus itu. Nah, yang baik hanya bukan kebaikan. Ada menghitung dengan uang. Kebaikan hanya itu hanya. Habis itu kau rimodul, apa mana kau rimodul, tak tahu dengan lekepet. Tapi kau rimodul, kamu boleh. Mentang ada laju kata mohon baju-baju dan kau rimodul dia kampung. Yang putra mana sisi itu, anak yang rumah namanya insya-Allah mundur putih. Jadi anak tu capek betul. Yang pisang anak kokoh anak, yang pisangnya untuk simpan pohon tu mundur untuk rumah. Yang ini dia, hanya kau rimah tu, sampai habis. Nak kau rimah tu, sampai habis. Nak kau rimah tu. Jadi sama dengan sebenarnya kau rimah tu. Nah, jadi kenduri dari kita sendiri. Nah, dari perawat tu, kenduri. Maka ditanya mau yang kenduri. Katanya kau rimah tu, juga perawat faham bawahnya. Mau kau rimah tu. Jadi sebenarnya sebenarnya kau rimah, jawabnya kau rimah. Kuliah jawabnya kamu orang kau rimah. Jadi dari kita, maka betul sekali orang kampung kita dulu di Aceh itu kenduri itu memang dipersiapkan dalam manajemen itu plan, memang direncanakan dulunya ikut sembah ini. Maka waktu itu kau rimodok itu rapat, yang panjang banyak tanggal supaya kita sama-sama melakukan kenduri maulid, membesarkan hari kelahiran Rasulullah. Macam tu nak tahu kalau boleh kita lakukan kau tengah mana
Kita harus belajar dari orang kita dulu. Siapkan sesuatu dengan betul-betul, lalu kenduri modul pemretang sangat puas kepada tauri. Setiap tren larangannya modul sih kan cukup puas. Nah, hanya lupa modul, banyak boleh berapa. Baik. Lalu dalam hadis ini disebut orang yang berzikir itu memang tidak mengharap yang lain kecuali mengharap ridha Allah. Wajahnya mengharap Allah, mengharap ridha, mengharap pahala, mengharap rahmat Allah. Illa nadarum munadin minas sama. Orang itu mendapatkan panggilan dari langit. Maghfurun lakum. Berdirilah kamu dalam keadaan sudah diampuni dosamu. Qad baddalat lakum sayyi'atukum, dan dosa-dosamu itu tergantikan dengan hasanatu. Jadi dosa-dosa katanya yang dosa umum, bukan dosa-dosa raya. Yang dipuluh oleh Allah, jatuh. Baca-baca dosa katanya gada, bukan dengan yang enggaknya. Makanya zikrullah itu juga bahagia dari cara katanya tagan tawa yang tabruk dengan yang ke tabruk katanya hari-hari. Banyak sekali dosa kita setiap hari itu, kelalaian macam-macam, kekurangan di sana sini. Yang insyaallah runtuhkan dosa itu bukan kau dengan kebaikan, termasuk gara-gara berzikir dalam kelompok atau berzikir secara kaum, baik setelah salat atau di luar salat. Yang jelas itu adalah amalan di dalam syariat agama. Maka orang-orang yang sudah paham intent tidak menaruh kebencian misalnya, tapi menyoka benci ya. Kata hadis yang tidak hadis sebenarnya kalau orang itu dibegini ini. Malah kalau kita sebelumnya tidak paham sumberkan apa eleh-eleh, ini sekarang kita rubah paham waktu guru berpikirnya bagaimana berdoa kau coba jadi mana rupanya anak hati-hati ini pikir berkali dong pribadi coba. Jadi itu namanya kita cinta kepada hadis. Awal tahu urang ini, yang dasar phone kamu ni, kau berpikir ramai-ramai. Jadi rumah hadis yang hidup di, karena mengandung marah, kebencian kepada amalan-amalan. Kalaulah tidak beramal, ya salah. Yang baik apakah fikir kau beda? Ini masalah. Ini perlu kita luruskan fenomena di dalam masyarakat. Nah hadis, apakah mana hadis? Yang katanya itu hadisnya. Nah yang ada belum mana? Baik. Kemudian saya terjemah seperti tertulis, belum terjemahan dulu. Tiada daripada kaum pada hal berhitung mereka itu menyebut akan Allah Taala, menyebut ngelidah, berarti zikir kedengaran. Lagi juga oleh Ibnu Abbas di waktu lagi didengar oleh Ibnu Abbas pada masa kecilnya. Ditanya kuna urang mandai masjid, ditanya Mbak Ibnu Abbas pakai wudu nanti apa nanti subuh masjid berarti punya benar nafsu masjid subuh masjid dia sembahyang mana mungkin untuk nak ada sembahyang pasti fikirnya. Berarti dia sembahyang bukan dari Ibnu Abbas di waktu kecil yang faham nanti urut masjid maka nanti mana boleh masjid menunjukkan berzikir itu kedengaran namanya hanya rukun kedengaran mereka kedengar itu ya ada rumah yang berjauhan lagi ini ke enak berarti kan menunjukkan di rumah yang sudah rame-rame sayur memang Hanafi kawan. Ibnu Abbas mengatakan nasah Nabi kedua. Pandai
Yang subuh yang musuhnya. Karena mungkin surah bola ada sembahyang, pasti dipikir Maka itulah landasan bahwa pikir setelah salat itu ada bagi yang mengamalkan. Ya. Kemudian melainkan karena Allah Ta'ala itu melainkan menyeru oleh munadi, artinya seruan dari langit dengan katanya berdirilah engkau padahal telah diampuni dosa engkau oleh Allah Ta'ala dan sungguhnya telah digantikan bagi kamu akan kejahatan kamu dengan segala kebajikan. Maka ada hadis yang lain, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha tawahudun yang terakhir. Ini kebaikan itu terhadap kejahatan. Yang boleh dah buku yang buat supaya itu yang pro dulu. Maka urus buku kau pegang saya, cincangnya. Nanti dah urus cimaru. Putra katanya pengucap. Astagfirullahaladzim. Yang kata benar buku ada masalah. Yang kata buat Inggris mengaku buku karena kata istighfar. Maka ditanya sudah nanti tapi ada ini. Kau pegang, cincang, kau pegang saya. Bapa, bawa itu bibuan. Bibuannya jawab. Cincang, astagfirullahaladzim. Kawan-kawan bapak, takut istighfar. Guna kata pelaham dulu. Bila pun darah tu, jadi dia darah tu, darah tu dengan rati. Saya apa? Rati kubur, rati dia. Jadi rati, dia rati, rati dengan rati. Mudah-mudahan ratunya dikompon Allah. Inilah maksudnya. Kadang dua buku naik yang dalam berpikir semoga janji pada Nabi lah hadis getuk kesalahan dengan kebaikan. Hadis berikutnya, maka ada kaumun lam yadhkurullah ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kan illa kana alaihim hasratun yaumal qiyamah. Tidak adalah suatu kelompok yang duduk pada satu kelompok. Rame-rame tanya, aduh rame-rame, hero atau dan sebagainya. Tapi lam yadhkurullah, mana menyebut nama Allah mendoa. Ingat Allah lah nanti. Di mana sebut dengan bapa? Di mana? Di hati. Walam yusallu muslawat di mana? Dua rame-rame. Ingat Allah mana? Sebut dengan bapa mana? Sulawat ke Nabi mana? Ingat ke Nabi di kita. Illa kana alaihim hasaratun yaumal qiyamah. Kecuali orang itu nyana uga wato Islam ni. Kata dulu ana zikrullah ukahana lam bapa lam mati berguna murid. Termasuk terhadap pekerjaan yang lain. Tadu bagi kupi, dan kupi. Alinya tabayu. Boleh kau? Boleh tabayu boleh. Tidak lebih dari kupi. Yang penting naikkan apa? Penuncih berarti dia akan bilang kedai kupi. Allah benar. Maka apa tu? Kau kedai kupi itu kan? Maksudnya ingat Allah, bukan ingat hukum Allah. Dia saja kupi dan mudah lagi pada hewan kedai kupinya mengikutkan katanya. Kamu dah yang ramai-ramai hobi. Tapi katanya ingat Allah. Kata baik katanya harga kupi dia besar. Ingat Allah itu zikir. Jadi buat mereka zikirnya ingat Allah. Kenlah bukannya orang masukkan dalam sedih semata-mata sehingga hanya berbuku lain. Jadi juga dimanapun. Maka dalam hadis disebutkan hai suma kunta, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berada.
Dan parkir motor, dan parkir Honda, parkir motor. Apa kau dah hilang ni? Ingat tu cepet lagi. Mengganggu gua pada dia lagi yang boleh hilang. Nah di parkir mengganggu gua tagler, mari motor dah yang hilang. Mahal dia tidak gua. Yang kira ingat Allah katanya. Karena tak ingat perintah Allah, aku ingat gua. Baik-baik aja mengganggu gua. Malu nak ingat Allah. Sehingga banyak mengganggu orang lain. Ya, karena apa? Yang ingat turun, Allah nak ingat. Maka mudah-mudah saja mengganggu orang lain. Yang penting kamu ngatur apa beda? Kat juga orang kapan, doa juga orang kapan kan? Jam motor juga orang kapan. Juga hukum saya juga ada tu minit jalan rumah kena bawa motor. Kamu naik dah pergi punya motor, yang motor kau dan sebagainya. Jadi tanya mana beri kemanusiaan. Apa fikir agama dan Islam dan haji. Kemudian hadis yang lain. Jadinya bakal hanya berpegang rukuk. Karena kata dulu detik ingat Allah yang detik. Ramai-ramai detik, kelompok detik, berzikir yang detik. Baik berzikirnya di dalam hati atau berzikirnya dengan lidah. Hadis berikutnya apa beliau? Man qa'ada maq'adan, so yang bak sabuk tempat, bak sabuk majlis, lam yadhkurillah, tidak dia berzikir kepada Allah, tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah, illa kana alaihi minallahi taratu, kecuali di sisi Allah orang itu dipandang rugi, dipandang dengan kurang, dipandang dengan hana sempurna. Wa man tajama muttaji'an, siapa yang berbaring tapi hanya disebut nama Allah. Bagi contoh tadi hanya disebut nama Allah, tapi kedua nama bismillahirrahmanirrahim ayat. Airnya nak rahmat. Air jadi pun lihat air dan kita tengok. Nah, itu kajaga Allah. Bismillah Allah. Aku doa air, kita kata doa air dengan yang kaji air. Suku dikau. Yang doa di dia. Jadi doa air bismillahirrahmanirrahim ayat wa kan usul kedikau. Jadi lepandang oleh Allah dengan kurang yang kurang rahmat, kurang sempurna, kurang afdal bagi yang meninggalkan zikir. Kuat makna taratnya naqsun kurang. Nah, jadi lumpuh makna lagi kamu ini. Siapa duduk pada suatu tempat dulu padahal tiada menyebut akan Allah, mana bapak-bapak ada mana sebutan Allah, mana suspek, mana macam-macam sifatnya menyebut Allah, atau hati mana mengingat Allah, melainkan di atasnya melainkan ada atasnya itu daripada Allah Taala kekurangan, kira penyana kekurangan dan kesalahan, dan barang siapa berbaring pada tempat berbaring, bagi contoh tadi yang istirahat, dia ada juga menyebut nama Allah. Maka baca doa ini melainkan adalah atasnya daripada Allah Taala dinilai sebagai kekurangan dan kesalahan. Tiada berjalan seorang akan tempat berjalan, padahal tiada menyebut Allah. Dia bermotif juga dinilai kekurangan. Pak yang saja dengan Allah kekurangan. Pak yang tadi hanya dengan Allah kekurangan. Ku yang tadi hanya dengan Allah kekurangan. Tapi lalu cukup indah. Hanya dengan bawahnya Allah juga. Nah, maka bagus. Itu sesekali. Bukan sekali tiga. Memang kau tidak agendakan. Bukan tamasya spiritual atau tur spiritual. Katanya kelompok majelis taklim, goyak juga dayak keliling. Motor ramai-ramai keliling yang ada dunia. Itu bagus. Sering kan juga lewat Malaysia. Nama tahu lagi ada motor. Rombongan majelis taklim negara Malaysia. Ar-Rahmah itu. Itu lewat motor kat lain. Nyati nan kelompok majelis taklim luar tu. Nah, batu tu bos. Ya, keliling alam. Ya. Termasuk ijak kan orang tu ya sembahyang
wahyu kata dulu. Ilmu dengan buku apa draw. Ayu aja kahari hebat sekali dan selama jamaahnya luar biasa besar. Kalau di majlis taklim orang lain. Yang jaga yasin sama keliling nikmati alam yang dicipta oleh Allah. Ya Allah, ya Umja lilamunong ya. Bukan alam juga sebenarnya. Itu bukan alam bukan masih taat sebenarnya. Cuma kayaknya lihat terjemah dengan negatif tu terjemahannya itu dengan makau dia rekreasi. Tapi kayaknya yang hura-hura. Mereka boleh yang ibu-ibu pengajian menikmati indahnya laut. Mambek ya, saya lagi ada negatif. Jadi grup dan foto gerak grup foto. Sebentar, tengah loncat buat Facebook yang kecak nanti. Tapi kata nak nikmati laut Allah. Lagi orang yang kalau Pak Facebook Abu Dang benar juga Facebook salah. Itu juga nak Abu duduk memandang laut, duduk melihat laut, menikmati. Kita syukuri nikmat Allah yang membuat laut. Yang itu karena sudah banyak orang bermaksiat di sana yang membuat kita kadang-kadang kurang nyaman. Hanya itu kekalian nikmat Allah, nasi langli dan sebagainya. Jadi sebuah kekurangan kata dalam hadisnya, bila di mana kita berjalan tidak mengingat Allah, di mana duduk tidak mengingat Allah, di mana kita berbaring tidak mengingat Allah, maka beberapa hadis ini memberi motivasi dan semangat supaya kita banyak berzikrullah. Yang kedua, berzikir secara berjamaah, secara berkelompok itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Yang ketiga, zikir besar-besar suaranya, yadhkurunallah, itu juga bagian daripada syiar, bukan bid'ah. Nah, yang katakan dia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Sanif Salihin membawa manfaat faedah bagi kita dan tentu yang menulis kitab ini Allah berikan